Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu yang ditanya dari data tersebut adalah buatlah jurnal untuk transaksi-transaksi di atas. Yang B, siapkan daftar umur piutang YCO per 31 Desember 2021, kemudian buat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat cadangan piutang tak tertagih. Dari transaksi yang terjadi pada 2021 yang berhubungan dengan piutang GCO, maka kita buat terlebih dahulu jurnalnya. Yang pertama, untuk tanggal 5 Januari 2021, Direktur Keuangan GCO memutuskan menghapuskan piutang Nobita INC senilai $6.000 karena alamat Nobita INC tidak lagi diketahui. Maka pada bulan Januari 2021, pada tanggal 5, karena dihapuskan, penghapusan ini melibatkan akun allowance for double flow account sebesar $6.000. Kemudian di sisi kredit melibatkan akun receivable. Akun receivable sebesar $6.000. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10 Januari 2021, Iksu GCO melunasi utang dengan menyerahkan wesel dengan nilai nominal $9.000 berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Pada tanggal 10 dicatat yaitu notes payable sebesar $9.000, kemudian melibatkan akun receivable sebesar $9.000. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 menerima pelunasan utang wesel yang diterbitkan GCO tanggal 2 Oktober 2021. Di sini pada tanggal 2 Oktober saldo note receivable dan isi receivable per 31 Desember disebutkan adalah untuk wesel yang diterbitkan oleh GCO tanggal 2 Oktober 2020 dengan nominal $6.000 dengan tingkat bunga 12% dalam jangka waktu 14 bulan. Oleh sebab itu di sini transaksi pada Februari 2021 pada tanggal 2 melibatkan akun cash di debit karena menerima pelunasan piutang sebesar $6.000, kemudian di akun kredit melibatkan akun notes payable atau utang. Notes payable utangnya utang piutang usahanya berkurang sebesar $5.760 karena di situ ada bunganya sebesar 12%, yaitu bunga atau interrevenue sebesar $240. Kemudian selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 pada tanggal 15
Giat CO memperoleh kembali uang dari piutang kepada senior CO yang sudah dihapuskan pada tanggal 21 Agustus 2020. Jurnal piutang pada senior yang dihapuskan senilai $1.000. Untuk menerbitkan kembali akun piutang yang telah dihapuskan, yaitu melibatkan akun receivable di debit sebesar $1.000. Kemudian di akun kreditnya yaitu melibatkan akun allowance for double for account sebesar $1.000. Terhadap di debitnya yaitu cash sebesar $100. Akun receivable dan allowance for receivable for double for account ini dibuat untuk menghapuskan akun penghapusan, karena di sini kan sudah dihapuskan kan piutangnya, tetapi karena ingin diterbitkan kembali maka akun untuk penghapusan piutang itu tadi dicatat di balik agar nilainya menjadi 0 dan kemudian memunculkan kembali akun piutang, pembayaran piutang, penerimaan piutang, yaitu melibatkan akun cash di debit dan akun receivable di kredit sebesar $1.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 April 2021 menerima pelunasan utang wesel yang diterbitkan di Subgate CO pada tanggal 10 Januari 2021. Di sini masih Maret, pada April 2021 tanggal 10 menerbitkan pelunasan wesel pada tanggal 10 Januari yaitu sebesar $9.000. Di sini kan ada $9.000, yaitu melibatkan akun cash karena dia menerima piutang, maka cash kita bertambah sebesar $9.000. Kemudian di sisi kreditnya yaitu melibatkan atas payable atau akun piutang usahanya berkurang sebesar $9.000. Kemudian di sini ada akun bunga interest revenue sebesar, di sini kan ada 12% sebesar $70. Di sini menjadi $9.270. Kemudian selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2021 tanggal 2 yaitu menerima uang dari Nomita sebesar $6.000 yang telah dihapuskan pada tanggal 5 Januari 2021. Seperti tadi kita menghapuskan dulu akun penghapusan, yaitu dengan menggunakan akun receivable sebesar $6.000, kemudian akun allowance for double full account sebesar $6.000, kemudian kita terbitkan lagi akun penerimaan piutang sebesar $6.000 cashnya, kemudian akun receivable sebesar $6.000. Untuk transaksi yang terakhir yaitu sampai tanggal 31 Oktober 2021 saldo akun receivable di GHCO sebesar $45.000 dengan rincian sebagai berikut. Di sini yaitu Desember 2021 31 yaitu akun
bad debt expense terhadap akun allowance receivable. Untuk nilainya itu dapat diketahui. Untuk nilainya dapat diketahui dengan cara kita terlebih dahulu mencari akun receivable-nya, nilainya. Kita buat dulu, siapkan daftar umur piutang dan membuat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Yang di sini, yang pertama yaitu di sini diketahui bahwa rincian piutang yaitu yang pertama adalah dengan nama pelanggan DC Kusugesio. Di sini piutangnya sebesar $20.000 karena menjumlahkan dari piutang di CCO pada tanggal 26 Agustus dan 12 Agustus, yaitu $15.000 ditambah dengan $5.000 menjadi piutangnya sebesar $20.000. Di sini karena sampai tanggal 31 Desember, batasnya sampai 31 Desember, yaitu berarti di sini untuk masa tenggaknya yang untuk tanggal untuk yang nilai $5.000 ini, karena dari bulan Agustus ke Desember itu lebih dari 3 bulan, karena Agustus, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan berarti lebih dari 120 hari. Oleh sebab itu tenggaknya yaitu yang $5.000 berada di lebih dari 90 hari. Kemudian untuk yang nilainya $15.000 itu pada bulan November ke Desember, yaitu baru 1 bulan. Oleh sebab itu yang $15.000 berada di 1 sampai 30 hari. Kemudian akun Sukasio sebesar $7.550. $7.500 yaitu pada bulan Oktober, 28 Oktober ke Desember, yaitu Oktober, November, Desember, 2 bulan. Berarti sekitar 31 sampai 60 hari. Maka dicetakkan pada untuk bunga di 31 sampai 60 hari. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan dengan nama Dorayaki CEO, sebesar $17.500 karena pada tanggal 27 September itu sebesar $10 dan tanggal 5 Desember itu sebesar $7.500. Jadi $17.500. Untuk transaksi pada tanggal 20 September itu senilai $10 itu berarti mencakup September ke Desember, berarti Oktober, November, Desember. 3 bulan berarti sekitar 61 sampai 90 hari. Berarti diletakkan di sini. Kemudian untuk yang tanggal 5 Desember itu berarti belum keluar dari jangka waktunya. Belum keluar dari jangka waktu 1 bulan, berarti $7.500. Kemudian selanjutnya adalah kita memasukkan, kita jumlahkan dulu. Di sini 45.000, 7.500, 1.500,
15.000, 7.500, 10.000, kemudian 5.000. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan nilai estimasinya. Nilai estimasinya di sini kan menghitung estimasi cadangan piutang tak tertagih dengan berdasarkan persentase piutang dengan menyiapkan daftar umur piutang. Karena kita telah mencatat daftar umur piutangnya, selanjutnya kita masukkan estimasi persentasenya, yaitu jika belum jatuh tempo, yaitu belum tenggak, sebesar 2%, kemudian 0 sampai 30 hari sebesar 10%, kemudian 30 sampai 60 hari sebesar 15%, kemudian 61 sampai 90 hari sebesar 30%, kemudian 50% untuk lebih dari 90 hari. Selanjutnya adalah kita menjumlahkan, mencari persentase nilai hasilnya, yaitu dengan cara 7.500 ini dikali dengan estimasi persentasenya 2%, menjadi menghasilkan $150. Kemudian $15.000 ini kemudian dikalikan dengan 10% juga menjadi $1.500. Kemudian $7.500 dikalikan dengan 15% menghasilkan $1.125. Kemudian $10.000 Kemudian yang 10.000 dikalikan dengan 30% menjadi $3.000. Kemudian 50% dari 5.000 yaitu $2.500. Maka kita jumlahkan, totalkan nilai estimasinya menjadi $8.275. Kemudian selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu yang pertama kita catat saldo awal A, D, C. Saldo awal ini dapat dilihat dari data yang ada, yaitu allowable for account yang pada saldo awal pada 31 Desember 2020 yang menjadi saldo awal untuk bulan tahun 2021 sebesar $1.000. Kemudian kita catat nilai penyesuaian estimasinya, yaitu 8.000 sebesar $8.275. Ini nilai penyesuaiannya, maaf, di sini berarti penyesuaiannya yaitu $8.275 untuk agar penyesuaiannya itu mendapatkan hasil $8.275, maka disesuaikan dengan nilainya yaitu $7.275 agar nanti $7.275 ini ditambahkan dengan 1.000 menjadi hasilnya, yaitu sesuai dengan nilai estimasi sebesar $8.275. Maka oleh sebab itu di sini pada jurnal penyesuaiannya bad debt expense-nya itu sebesar
$7.275 dan allowable full account-nya juga $7.275. Baiklah, yang terakhir saya akan membahas soal nomor 4, yaitu saya bacakan dulu soalnya. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Silverio Oil Co. telah membeli mesin pengelola dengan harga perolehan $182.000. Silverio memperkirakan mesin dapat memberikan manfaat selama 5 tahun dengan estimasi nilai sisa yaitu $2.000. Pada akhir umur manfaat, Silverio S. menyusun laporan keuangan tahunan setiap tanggal 31 Desember. Hitung beban penyusahan untuk tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dengan menggunakan metode penyusutan ganda dan metode penyusutan genap jumlah angka tahunan. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dahulu yaitu persentase dengan menggunakan metode menurun ganda kita harus mengetahui dulu persentase depresi per tahun. Yaitu dapat dicari dengan sama dengan 1/5 tahun, 1 dibagi dengan masa manfaat, perkiraan manfaatnya, kemudian dikalikan dengan 100% sama dengan 20%. Kemudian untuk persentase, itu kan baru persentase depresi biasa untuk yang per tahun. Kalau yang menggunakan depresi per ganda, maka nilai persen depresi per tahunnya itu dikalikan dengan 2 dikali 20% menjadi 40%. Kemudian maka biaya penyusutan per tahunnya adalah dapat dicari, yaitu pertama dalam tabel kita masukkan dulu tahunnya. Ini kan tahun dari 2017 hingga 2021, berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Kemudian harga barangnya di sini senilai $182.000. Harga barangnya setiap tahunnya kan sama harga barang awal. Kemudian nilai residunya, kemudian ini persentase depresi, kemudian biaya penyusutan, yang terakhir total penyusutannya. Nilai residunya yang pertama yaitu pada tahun pertama yaitu dengan nilai yang sama sebesar $182.000. Depresinya yaitu 40%, karena depresi gandanya sama, jadi setiap tahunnya sama senilai 40%. Maka biaya penyusutannya yaitu $182 dikali dengan 40%, maka menghasilkan $72.800
dolar. $72.800. Kemudian total penyusutannya yaitu senilai total penyusutannya yaitu 2 kali, karena di situ menurun ganda, maka biaya penyusutannya itu dikalikan dengan 2. Jadi $72.800 dikali 2 menjadi $145.600. Kemudian untuk mencari nilai residu pada tahun berikutnya, yaitu dengan mengurangkan nilai residu dengan biaya penyusutan. Jadi $182 dikurang dengan $72.800. Jadi $109.200. Sama seperti tadi dikalikan dengan 40% menjadi $43.680. Dikalikan 2 menjadi $87.360. Nilai residunya selanjutnya pada tahun ketiga yaitu $109.200 dikurang dengan $43.680 menjadi $65.520. Dikali 40% menjadi 26.208 dikali dengan 2 yaitu menjadi $52.416. Kemudian dikurangkan lagi menjadi 39.312. Di sini menjadi 15.724,80. Kemudian 31.449,60. Kemudian di sini menjadi 23.587. Di sini menjadi 9.434.080. $9.434.80. Di sini menjadi $18.869,60. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa total nilai residu itu sama dengan $182.000 dikurang dengan total penyusutannya, nilai penyusutannya yaitu senilai $18.869,60.
$4,60 menghasilkan nilai 16.130.130,4. Selanjutnya adalah mencari nilainya menggunakan metode angka tahunan. Yang pertama yaitu untuk mencari biaya penyusutannya, itu menggunakan rumus umur ekonomis dikali dengan biaya perolehan AXF dikurang dengan nilai residu kemudian dibagi dengan jumlah angka tahun. Nah, untuk nilai jumlah angka tahun ini dapat jumlah angka tahun itu sama dengan ini kan selama 5 tahun kan manfaatnya, maka jumlah angka tahunnya yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 15 tahun. Nah, maka kita akan mencari perhitungan biaya penyusutan untuk setiap tahun dengan menggunakan metode angka tahunan. Di sini kita tes tahun ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Jumlah angka tahunnya yaitu 15 tahun dengan umur ekonomi dari 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun. Kemudian selanjutnya kita mencari umur dibagi dengan jumlah angka tahun, yaitu 5 dibagi dengan $15. Jadi sama dengan 5 dibagi dengan $15, 15 tahun. Jadi 0,3. Semuanya sudah dicari, kemudian
harga dikurang dengan nilai residu. Di sini dapat diketahui bahwa nilai residunya atau nilai estimasi sisa sebesar $2.000. Maka $182.000 dikurang dengan $2.000 menjadi $180. Kemudian selanjutnya adalah mencari biaya penyusutan. Cara mencari biaya penyusutannya yaitu dengan umur ekonomi, jumlah umur angka tahunan dikali dengan harga dikurang harga residu. Jadi sama dengan ini dikali dengan kemudian kita kalikan semuanya menghasilkan angka bulat ini. Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan tentang latihan-latihan soal pembahasan tentang soal ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terjadi kesalahan kata atau sikap saya yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang belum benar.